Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDIL Syadai dimanapun berada. Kita bersyukur, saya bersyukur hari ini kembali kita boleh bertemu dalam renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Biarlah kita selalu mau berdampak untuk Tuhan. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, tapi saya tidak akan membaca semua. Saya akan memberi tema Kisah Rasul pasal 2 ini, yaitu roh yang memberi keberanian. Roh suci, roh kudus yang memberi keberanian kepada seseorang. Pepatah Tiongkok berkata, jangankan penderitaan, kematian pun saya tidak takut. Adalah menggambarkan ada orang yang benar-benar berani, bahkan kematian pun ia tidak takut. Keberanian memang penting, karena dengan keberanian orang baru bisa bertindak mencapai tujuannya. Orang yang ingin berhasil harus berani mengambil keputusan untuk maju. Dan seseorang memberani dengan mengerjakan sesuatu selalu ada rencana. Dan ia bukan orang yang membabi buta, tetapi persiapan baik-baik mengambil resiko sendiri masuk ke dalam kegagalan. Karena itu orang dikatakan harus berani, bukan berarti nekat, melainkan harus memiliki kerencanaan dan persiapan. Renungan kita hari ini berkisah tentang khotbah Petrus yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-14 sampai 40 kita membaca khotbah tentang Petrus. Kalau kita melihat sebelumnya, Petrus ini seorang penakut. Waktu Tuhan Yesus ditangkap dan waktu itu dia dibawa, Yesus dibawa, kemudian di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 69 sampai 75, di situ dikatakan pada waktu Yesus ditangkap lalu dia dibawa keluar, di tengah-tengah jalan ada seorang anak kecil melihat Petrus dan dia berkata, ini adalah salah satu seorang pengikut Tuhan. Dia mengatakan, tidak, saya tidak kenal dia. Petrus menyangkal karena Petrus begitu takut. Dan kedua kali waktu Yesus sampai di pintu gerbang, ada seorang anak lagi yang negur dan dia mengatakan, ini adalah murid daripada Yesus. Dia mengatakan, bukan, aku tidak kenal. Dua kali dia menyangkal dan seterusnya. Sekali lagi dia ketemu dengan seorang anak kecil dan dia ditegur, ini adalah murid Yesus. Dari kata-katanya, dia adalah pengikut Yesus. Dan Petrus mengatakan, bukan, aku tidak kenal. Waktu itu ayam berkokok 3 kali. Sebelum Petrus penuh dengan Roh Kudus, Petrus itu begitu takut untuk mengakui Yesus. Sebelum dia penuh dengan Roh Kudus, saya pun mengalami hal ini. Sebelum saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, seringkali kalau di sekolah ada guru-guru, ada murid-murid yang tidak mengizinkan saya ke sekolah minggu. Saya begitu takut.
saya ke sekolah minggu mencuri-curi. Tetapi sesudah saya penuh dengan Roh Kudus, Tuhan memberi keberanian yang luar biasa. Keberanian saya bisa berani bersaksi ke sana ke sini, cari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita perlu sekali renungan kita pada saat ini berkisah tentang khotbah Petrus yang luar biasa. Setelah Roh Kudus turun ke atas kehidupan Petrus, Petrus dengan kekuatan dan keberanian, kebenaran, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan sejak dia penuh dengan Roh Kudus. Waktu itu orang-orang yang ada di sekitar pada waktu hari Pantekosta, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang sedang berdoa ini mabuk anggur. Lalu Petrus berani bangkit berdiri dan dia mengatakan, kami tidak mabuk anggur, tetapi kami penuh dengan Roh Kudus. Petrus berani lalu berkhotbah pada saat itu di tengah-tengah orang banyak. Jadi luar biasa, Petrus jadi pemberani, bukan pemberani untuk berantem, tetapi pemberani untuk kebenaran, pemberani untuk bersaksi, pemberani untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tidak takut dan dia mengatakan bahwa mereka tidak mabuk anggur. Petrus bukan dengan nekat memberitakan Yesus, tapi ia bersandar dari kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Jelas Petrus memiliki keberanian seperti adalah karena apa yang diberitakan adalah kebenaran. Ia bukan bersaksi bagi dirinya sendiri, bukan bersaksi untuk dia sendiri, tapi dia bersaksi karena Yesus. Dan dia percaya dari Roh Kudus, dia begitu berani. Di dalam perjalanan hidup kita, ada kalanya kita menghadapi ketakutan-ketakutan. Dari sejak dulu kala yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Tapi kita sebagai umat Kristen mempunyai kepastian akan hal itu karena Yesus telah berjanji kepada kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Selain kematian, masih ada banyak ketakutan yang lain yang ada dalam hidup ini. Banyak ketakutan masa depan, ketakutan tentang apa yang harus dilanjutkan sebagai anak-anak sekolah, ketakutan untuk selanjutnya masuk ke perguruan tinggi. Apakah bisa diterima, apakah dia bisa masuk ke situ. Tapi biarlah kita tetap memiliki keberanian kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak takut untuk menghadapi segala perkara. Percayalah kalau kita berdiri atas kebenaran dan beriman kepada Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang yang membabi buta, yang sembarangan, tapi kita menjadi orang yang pemberani karena Roh Kudus, berani karena kebenaran, berani untuk bersaksi buat Yesus Kristus. Sekian, biarlah kita jemaat Tuhan pada hari-hari ini ada kesempatan buat kita untuk berdoa, minta Roh Kudus turun bagi anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, ibu bapak sekalian. Ada kesempatan
dengan adanya Roh Kudus akan mengubah seluruh kehidupan kita. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Di situ kita akan melihat ada perubahan yang luar biasa kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa yang tertentu, menceritakan kesaksian dan mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang berjanji, adalah Allah yang setia, yang selalu akan memberikan kepada kami umat-Mu roh kebenaran, roh yang membangkitkan keberanian kami untuk melakukan segala hal-hal yang benar, untuk bersaksi, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih, lengkapi semua keluarga besar GPDI El Shaddai dengan urapan-Mu yang baru setiap saat. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala kami, beri kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu, pakai beliau makin hari makin heran, boleh menjadi alat dalam tangan-Mu untuk membimbing kami, keluarga besar GPDI El Shaddai, semakin mengerti firman-Mu, semakin berjalan menurut kebenaran firman-Mu. Berkati multimedia dengan setia melayani kami, balas mereka dengan limpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, segala kemuliaan bagi-Mu. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar, oleh keperkasaan di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja. Mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Benar ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin.